Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau share tentang tips packing di online shop. Jadi bukan tips packing gimana ngelakbannya, gimana biar rapinya, bukan itunya. Cuman saya fokus ke alur kerja ya teman-teman. Alur kerja ini ya kurang lebih namanya metodologi lah. Metodologi. Dengan metode ini saya alhamdulillah pernah rekor dapat 700 packingan, 700 paket itu dilakukan dalam satu shift. Nah, itu rekor buat saya, rekor. Dan gak setiap hari orderan kami segitu, cuman kadang alhamdulillah dapat orderan 1000 dan lain sebagainya. Itu kalau peak day atau Ramadan dan lain sebagainya itu alhamdulillah masih banyak online shop yang jauh dari itu. Dan ini saya bagi tips ke teman-teman gimana cara ngehandle-nya 700 paket sehari. Ini banyak kekurangannya, nanti akan saya jabarkan. Oke, jadi ini bukan bagaimana tips untuk packingnya biar cantik, tapi gimana biar fulfillmentnya efektif atau efisien sepengalaman saya. Biasanya tim packing kami itu ada sekitar ya 5 sampai 10 orang lah. Jadi untuk 700 paket itu kurang lebih dapat 10 orang dalam satu shift. Jadi bisa 700 paket dalam satu shift. Oke, mulai aja saya ceritanya. Jadi kebagi tim packing kami itu kebagi jadi 3 pos. Jadi namanya pos 1 itu picking, lalu checking, lalu ada namanya packing. Nah, picking itu orang-orang yang ngambil. Jadi ini lokasi gudang kami, ini saya screenshot dari CCTV ya. Jadi orang yang picking itu dia lari-lari ke sini, dia masuk-masuk ke gang di dalam rak, di dalam gudang, lalu cari barang yang disesuai orderan. Jadi dia jalan-jalan itu udah bawa kertas label pengiriman. Jadi di situ ada tertulis orderannya apa, lalu dia cari ke sana, cari ke sini dan seterusnya. Itu dia ambil, lalu dia masukkan ke dalam keranjang seperti ini. Ini namanya keranjang lengkeng, teman-teman. Itu murah, harganya cuma 10 ribuan satu. Cari aja. Nanti dia masukkan label pengiriman plus barangnya ke sini dan diserahkan ke pos checking. Ya, jadi dia cuma nyari-nyari gitu. Nah, ini penting si orang yang di picking ini dia harus hafal. Dia harus hafal SKU atau produk ya. Dan harus hafal dengan rak atau tata letak gudangnya. Ini penting sekali. Karena kalau nggak hafal ya susah, bakal lama. Jadi saya pernah punya pengalaman pakai jasa warehouse, mereka pakai scan barcode ya. Jadi di tiap barangnya itu ada barcode-nya, dia scan lalu mencari dari label pengiriman dia scan, keluar item listnya, lalu dia cari-cari barangnya terletak di gudang di rak A, B, C dan seterusnya. Lalu dia cek lagi, wah itu lama. Jadi kalau pakai scan barcode keren sih memang, cuman dia lama. Lebih cepat, pengalaman saya lebih cepat pakai orang yang ngafalin. Makanya memang nggak mudah ya orang biar ngafalin produk-produk kita, tapi ya mau gimana, kalau mau cepat ya harus hafal. Sepengalaman saya seperti itu. Itu pos picking. Ini biasanya saya ini cukup banyak orang ya, 3 sampai 7 orang lah, 3 sampai 7 orang. Ini yang ngebuat gudang jadi semrawut karena dia kesana sini karena kan orderan itu nggak hanya satu piece, kadang piece yang A ada di sini, piece yang B ada di ujung, balik lagi, dan seterusnya. Ini mereka jalan-jalan bikin semrawut gudang. Oke, ini picking. Lalu setelah picking itu ada namanya checking. Nah, checking itu setelah barangnya oleh si picker itu ditaruh di sini, ini orang yang lagi checking, dia akan ngecek bener nggak sih barangnya itu adalah sesuai dengan yang di label pengiriman. Jadi kalau di kami barangnya itu sudah tertulis SKU-nya di plastiknya atau di packagingnya. Jadi saya tertulis SKU-nya. Ini yang gede ya teman-teman, karena kalau sistemnya manual seperti ini ya orang harus bacanya enak gitu. Jadi orang bisa lihat lalu dicek ke label pengiriman yang ada di kertas. Nah, si tugas checker ini cuma gitu aja, cuma ngecek ini benar nggak barangnya di dalam keranjang itu. Kalau benar oke, akan dilanjutkan ke pos packing. Kalau salah dibalikin lagi ke pos picking. Sesimpel itu. Dan di sini cukup satu orang juga sudah oke. Nah, kalau ini berbanding terbalik sama picking. Kalau ini bagus kalau bisa pakai scan barcode. Karena ya orangnya tuh nggak harus hafal si produk ini apa, si produk itu apa, itu nggak harus hafal. Tinggal scan udah tepat, lanjut ke pos selanjutnya atau kembali ke pos sebelumnya. Nah, cuman masalahnya kalau mau pakai sistem scan barcode itu harus menyeluruh. Jadi kendala di kami kalau
Kalau mau scan barcode, oke, checkingnya jadi cepet, cuman pickingnya jadi lambat karena harus tit tit dan seterusnya. Atau modifikasi ya belum kesampaian aja. Saya untuk sebagian barcode, sebagian checking pakai hafalan tadi. Nah, jadi sampai saat ini kami masih manual, belum semuanya pakai barcode. Belum ada pakai barcode sama sekali. Jadi masih manual. SKU-nya tertulis bukan barcode tapi ya SKU-nya apa, misalkan A, B, C, D dan seterusnya. Nah, setelah ceknya berhasil baru packing. Nah, di sini tim packing di sini ada meja sebenarnya. Tim packing di sini dia tugasnya simple, cuma tinggal ngelakban aja. Jadi ambil keranjangnya, isinya masukin plastik, lakban, terus labelnya tempel, lakban, selesai. Atau kalau yang pakai thermal tinggal tempel aja, buka stikernya, tempel, set, selesai. Jadi itu alurnya teman-teman. Jadi saya ceritain alur packingnya. Nah, lalu QC-nya di mana? Jadi ada kan online shop yang bilang bahwa QC atau sebelum packing barang dicek. Nah, itu ada online shop yang seperti itu. Jadi betulan memang dicek. Jadi setelah diambil, barang dibuka, dicek kualitinya, baru di packing untuk dikirim ke kurir. Itu sah-sah aja, cuman saya nggak yakin dengan sistem seperti itu bisa 700 paket satu shift, kecuali orangnya banyak ya, orangnya mungkin 20-30 orang. Tapi kalau saya dengan 5-10 orang bisa 700, rekornya 700 paket satu shift. Lalu pertanyaan lagi adalah salah kirim gimana? Nah, pasti pertanyaan karena saya pakai sistemnya manual. Sejauh ini salah kirim kami itu rate-nya itu cuma 2-3% kok. Bagi kami itu masih masuk budget. Jadi 2-3% dianggap error yang salah kirim lah dan lain sebagainya. Itu cuma 2-3% dari orderan. Ya katakanlah dari 100 orderan itu 3-nya salah kirim. Dan kami itu memberlakukan garansi, kami kirim balik ongkirnya dari kami, dan bahkan untuk beberapa barang yang terlalu murah gak usah kirim balik ke kami deh, keep aja buat pelanggan. Itu masih masuk budget di 2-3%. Saya nggak tahu kalau pakai sistem scan barcode apakah bisa di bawah itu. Saya nggak tahu, cuman ya saya ngasih tahu aja bahwa di kami itu 2-3% errornya atau galatnya. Lalu saya mau tunjukin lagi, ini foto-fotonya. Ini checkingnya sesimpel itu, cuma cek pakai pulpen aja. Lalu ini lagi tim packingnya, lagi ngeplastikin. Ini pekerjaan yang paling gampang, cuman paling capek kayaknya ya, karena seret. Ini tim pickingnya. Nah, ini kunci karena harus orang yang hafal tata letak gudang dan hafal SKU. Oke, sekian aja tips ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika teman-teman suka, tolong subscribe channel saya. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah seputar hal ini atau seputar hal apapun juga boleh. Sekian aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat praktek.